Permisi. Permisi. Oh ya, sebentar. Silakan duduk, Bu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Iya, Bu, saya hendak mengajukan perpanjangan izin operasional, Bu. Oh iya, Bu. Boleh kami lihat berkasnya? Ini, Bu. Oh iya, Ibu, ini setelah kami periksa, dokumennya sudah lengkap. Tapi mohon maaf, Ibu, lembaga Ibu untuk tahun ajaran ini belum mengumpulkan kurikulum ya? Sepertinya memang belum, Bu. Mohon maaf, kami belum mengetahui informasi bahwa pengurusan dokumen kurikulum dilaksanakan setiap tahun ajaran baru, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Mohon segera dibuat ya, dan dikumpulkan kepada pengawas. Baik, Ibu, terima kasih untuk informasinya dan akan segera saya penuhi. Saya mohon izin pamit ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Permisi. Permisi. Oh ya. Silakan duduk, Bu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, Ibu. Kami hendak mengambil dokumen kurikulum lembaga kami yang kemarin sudah kami berikan kepada kami. Apakah sudah jadi, Bu? Mohon maaf, Bu, untuk pengesahan dokumen kurikulum ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Jadi membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Oh, baik, Bu. Mohon maaf karena kami kesulitan mencari panduan prosedur pengesahan kurikulum. Kalau begitu, kami izin pamit dulu ya, Bu. Baik, hati-hati di jalan ya, Bu. Ya, terima kasih. Kenapa ada lembaga-lembaga yang belum tahu prosedur pengesahan kurikulum ya? Sepertinya harus ada media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur pengesahan kurikulum. Hai Sobat Dikpora, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lantas, mengapa satuan pendidikan harus memiliki kurikulum yang jelas dan terstruktur? Yang pertama, kurikulum berperan penting dalam memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sangat penting untuk menetapkan target dalam pencapaian penguasaan materi dan pengalaman-pengalaman baru bagi peserta didik. Selanjutnya, bagi guru, kurikulum berfungsi memberikan patokan yang jelas tentang proses pembelajaran, materi yang diberikan, serta evaluasi yang dilaksanakan. Berikut susunan dokumen kurikulum Satuan Pendidikan PAUD dan PNF. Format dokumen kurikulum untuk Satuan Pendidikan PAUD adalah Format dokumen kurikulum untuk Satuan Pendidikan PNF adalah
Tahapan pertama adalah penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan dengan bimbingan penilai atau pengawas. Tahapan ini dilaksanakan selama 14 hari kerja. Tahapan kedua adalah penilai atau pengawas melakukan koreksi atas dokumen kurikulum yang dikumpulkan satuan pendidikan. Apabila masih ada koreksi, maka kurikulum akan dikembalikan kepada satuan pendidikan. Sedangkan apabila telah sesuai, penilai atau pengawas memberikan rekomendasi pada lembar pengesahan. Tahapan ini berlangsung maksimal selama 2 hari kerja. Tahapan ketiga adalah penilai atau pengawas membawa dokumen kurikulum, kemudian diserahkan kepada petugas. Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 1 hari kerja. Tahapan selanjutnya, petugas akan mencatat dokumen kurikulum pada buku kendali kurikulum. Tahapan kelima adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Kepala Bidang PAUD dan PNF mengoreksi dokumen kurikulum yang dikumpulkan satuan pendidikan. Apabila masih ada koreksi, maka kurikulum akan dikembalikan kepada satuan pendidikan melalui penilai atau pengawas. Tahapan ini dilaksanakan maksimal selama 1 hari kerja. Tahapan selanjutnya adalah pengesahan dokumen kurikulum oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Tahapan terakhir adalah penilai atau pengawas melakukan pengambilan dokumen kurikulum yang telah selesai disahkan. Satuan pendidikan dapat menghubungi penilai atau pengawas untuk mengambil dokumen kurikulum. Permisi, ya, kan duduk. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Ibu, saya hendak mengirimkan dokumen kurikulum. Saya terima berkasnya Ibu. Ini Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Dikpora yang telah menyediakan media informasi sehingga kami bisa mengetahui alur pengumpulan dokumen kurikulum dengan jelas. Sama-sama Ibu, semoga terbantu dengan inovasi pelayanan dari kami. Sobat Dikpora, itu tadi adalah prosedur pengesahan dokumen kurikulum Satuan Pendidikan PAUD dan PNF di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Dinas Dikpora Kabupaten Bantul berkomitmen memberikan pelayanan yang siap, santun, ikhlas, amanah, dan profesional. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.